lanjut untuk praktek pembuatan pupuk. Ya. Awas, awas, ya. Hah? Pembenahan tanah. Ya, pembenahan tanah dulu. Tes, awas. Up. Jam berapa ini? Udah jam berapa? Setengah 4. Jam 4 kita selesai. Udah Mas, dilihatkan. Udah bahannya cukup. Ini kosong Bapak Ibu ya. Ya, ini bukan sulap buat sihir ini. Kosong Bapak Ibu. Ini kita bikin pembenah tanah ya. Kapasitas berapa? 120 liter. Nah, konsepnya begini Bapak Ibu. Tolong dipahami konsep dasarnya dulu. Judulnya kan pembenah tanah. Berarti kita sedang membuat sebuah ramuan atau sebuah pupuk bagaimana bisa membantu membenahi tanah kita. Mungkin tanah kita ini sudah keras gitu Bapak Ibu ya, udah gak ada unsur haranya sama sekali, sudah terlalu asam juga ya, diolah juga sulit sekali gitu ya. Ini kita bisa diolah lahan kita dengan namanya kita membuat pembenah tanah. Nah, dari mana kita bahan bakunya kita ngambil yang bisa kita buat untuk jadi pembenah tanah ini? Kita cari di alam yang masih banyak mengandung mikroba baik atau mikroba positif. Biasanya Bapak Ibu, mikroba baik atau positif itu yang paling bagus itu ada di dua, di bawah daun bambu sama daun pinus Bapak Ibu. Yang paling kuat daun pinus, yang grade yang kedua daun bambu. Nah, jadi di bawah daun bambu itu kita nyebutnya humus bambu, itu bagus sekali untuk pupuk. Jadi Bapak Ibu kalau bukan media tanam saja, tanpa diproses saja, dari bambu, rampun bambu yang di bawah, bukan daunnya ya, yang di bawah bambu, sekitar 1 cm di bawah bambu, Bapak Ibu ambil. Itu banyak mengandung bakteri baik Bapak Ibu ya. Ya. Ini dilihatkan, ini humus bambunya. Nah, ini humus bambu Bapak Ibu ya. Nah, ini humus bambunya. Bisa dipahami, ada di sekitar Bapak Ibu semua. Pak, kalau saya padukan gimana ya? Humus bambu separoh, kemudian dari humus daun pinus separoh. Boleh, tidak masalah ya. Nah, ya ini apa ya? Bukan daun pinus, itu bonggol pisang. Nah, humus bambu ini banyak berapa Bapak Ibu? 20 kilo. Jadi kalau kita bikin 120 liter ini, humus bambunya 20 kilo. Udah ditimbang? Udah, masukkan dulu humus bambu Bapak Ibu. 20 kilo ya, humus bambunya. Nah, supaya humus bambu ini berkembang biak, biar juga bisa apa? Bisa diaplikasikannya bagus Bapak Ibu, kita latihkan dulu di dalam ini. Bagaimana cara melatihnya? Kita carikan lahan-lahan yang mau Bapak Ibu olah. Jadi ambilkan tanah yang lahannya mau Bapak Ibu olah. Kalau sawah gitu Bapak Ibu ambil pojok kanan, ya kan, kiri, depan, belakang, depan, samping, kemudian tengahnya Bapak Ibu ambil bagian. Berapa banyaknya? Separohnya dari humus bambu. Separohnya ya kan, berarti 50%-nya. Berarti kalau ini 20 kilo humus bambunya, berarti ininya berapa? 10 kilo. Biar latihan perang dulu di sana, ya otomatis yang menang yang banyak gitu kan. Nah, sehingga dia diterjunkan ke lapangan sudah tahu jurusnya. Wah, ini jurusnya kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini kita sedang beternak makhluk gaib. Nah, ini tidak terlihat nih, ini bakteri kan. Tentara tanpa bayangan ini ya. Oke Mas, masukin Mas. Berapa ini? 10 kilo. 10 kilo ya. Tanah lokal. Nah, ini kan tanah lokal ya. Tanah Bapak Ibu masing-masing. Nah, tujuan membuat pupuk ini kan karena masalah tanah ini kan juga berbeda-beda Bapak Ibu kan. Tiap desa, tiap daerah beda nggak? Beda. Makanya pakai yang ada di lokasi Bapak Ibu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kita masukkan juga tanaman-tanaman yang tahan hidup. Tahu Bapak Ibu tanaman-tanaman tahan hidup? Cirinya gimana? Kalau Bapak Ibu ke sawah atau ke lahan Bapak Ibu, nggak ada hujan lama, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, kok rumput-rumput ini kok tumbuh terus gitu kan? Malah tambah rimbun segala macam. Berarti itu bagus nggak Bapak Ibu? Dia bisa ngambil minum, bisa ngambil
pupuk tuh dari udara Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ambil. Berapa jenis Pak? Makin banyak jenisnya makin bagus Bapak Ibu. Ya, contohnya satu mungkin Bapak Ibu nemu dengan apa ini? Umbi teki. Umbi teki ini ada matinya nggak Bapak Ibu? Apa rumput teki ini? Susah sekali ya. Gennya ini tahan hidup deh sekali kan ya. Iya enggak? Karena luar biasa sekali. Silakan. Mungkin di daerah masing-masing kan namanya beda-beda ya kan? Pokoknya Bapak Ibu cirinya ke lahan, lihat, wah ini bagus sekali nih. Tanpa ada yang mupuk, tanpa ada yang nyiram kok tumbuh, hidup, terus bahkan hijau, itu ambil untuk apa? Jadikan satu ke sini ya. Nah, kita ambil gennya apa? Tahan hidup. Nah, biar apa? Biar tanaman kita ketika kita tanam di sana juga kuat. Karena ada gen yang kita berikan di situ. Jelas? Bisa dipahami? Dimasukkan Mas. Berapa banyaknya di situ? 10 kilo. Ya, udah ditimbang ini? Udah 10 kilo ya. Nah kalau Bapak Ibu bikin, ini dicopper nggak tadi Mas? Kalau dicopper ya. Kalau mau bagus lagi Bapak Ibu lebih halus lagi, lebih lembut lagi ya. Ini dicopper tapi kurang halus. Lah nggak pakai saringan ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa katakan lebih lembut lagi, jauh lebih bagus. Ngemiknya dia lebih cepat Bapak Ibu ya. Menyatunya dengan bahan-bahan lain tuh jauh lebih cepat. Kemudian dedaknya dimasukkan Bapak Ibu 2,5 kilo. Dedaknya ini Bapak Ibu ya. Dedak kasar boleh. Nah dedaknya ini fungsinya dedak ini untuk makanan mikrobanya, bakterinya ya. Ini dedak kasar ya, lumayan lah, Lumayan halus ya. Halus ini yang buat tayang. Ini maksimalnya berapa kilo Pak? Kita 2,5 3 kilo boleh, kalau ada 4 kilo boleh, tapi paling minimal tuh 2,5 kilo ya, minimal, paling sedikit. Kalau ya. dedak Palembang nggak bisa ya kayaknya. Kenapa ada bisa? Merang digiling halus. Gitu ya, merang digiling halus ya. Nah, Bapak Ibu tinggal gini, Bapak Ibu dikasih air, difermentasi, jadi. Tapi kalau Bapak Ibu pengen cepat, kualitasnya juga bagus, masa pembuatannya, Bapak Ibu bisa ditambahin katalis. Ya, katalisnya katalis berapa? Katalis 2. Berapa banyaknya? 50 liter. Pak, saya belum punya katalis, jangan salah nih Bapak Ibu ya. Habis pelatihan ini katanya kudu wajib beli dan sebagainya gitu, dipaksa. Jangan punya berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Kami ini membuat katalis ini untuk menjawab tantangan 3 hal Bapak Ibu. Gini, yang pertama selalu ada pertanyaan, Pak kami mau kembali ke organik, kalau cara bikinnya tidak terlalu lama. Kan gitu kan? Ini kan cuma 14 hari. Yang kedua Pak, kami mau pakai organik kalau praktek ke lapangannya, aplikasikannya enggak terlalu banyak. Ini 1 hektar cuma 7 liter Bapak Ibu. Kalau pakai katalis. Kalau enggak, kali 10. Bikinnya kalau pakai katalis 14 hari, kalau enggak pakai katalis kali 10. Gitu ya kan? Nah, kemudian nyimpannya ringan. Makin lama makin bagus. Nah ini salah satu manfaatnya kita menggunakan. Tapi kalau Bapak Ibu jauh, ongkosnya jauh lebih mahal dan sebagainya, tanpa katalis pun jadi. Buat aja sudah ya. Nah kalau pakai katalis, kalau untuk 120 liter ini katalisnya 50 liter Bapak Ibu ya. Monggo Mas dimasukkan. Kalau misalkan nambah mikroba, menurut kita ya pengen nambah misalkan kayak trichoderma atau pakai bacillus gitu. Punya sendiri gitu ya maksudnya. Silahkan saja, ada apa-apa. Pasar kan banyak mikroba yang tambahan itu buat gunakan. Iya. Kalau itu kami belum bisa jawab di forum seperti ini. Kenapa? Kan masing-masing ada cara pakainya dan sebagainya ya. Yang kita jelaskan ini. Tapi kalau teman-teman udah punyanya itu, silakan. Nggak usah khawatir tidak jadi gitu ya. Cuman lama ya. Kurang tahu juga kali gitu ya. Jadi 30 hari. Iya. Kemarin tuh saya pernah coba Pak, tapi kalau di sini apa namanya? Katalis 2. Tanah kering ya. Iya. Kalau saya itu kemarin tanah yang dicampur air dibikin lumpur. Iya, enggak apa-apa. Tidak apa. Enggak masalah. Sawah, tegalan boleh, kebun enggak apa-apa. Enggak masalah. Tanah yang kita benerin aja ya. Iya, yang mau kita garap gitu aja. Dari beberapa titik diambil enggak apa-apa, Pak. Kebunnya ada banyak, ambil 1 titik, ambil lagi 1 titik, totalnya 10 kilo gitu ya. Enggak masalah. Nah, kemudian sisanya air Bapak Ibu sampai penuh seukuran gini ya. Masukin air sisanya. Pak, ampasnya nanti buat apa? Ampasnya ya jadi pembenah tanah juga. Iya.
Ini kalau Bapak Ibu simpen, karena kan sudah ada katalisnya. Bapak Ibu simpen 1000 hari jadi katalis nanti Bapak Ibu. Jadi katalis lagi. Jadi katalisnya. Tapi nanti cara menghidupkannya nanya lagi. Gitu Pak. Cara mengaktifkannya gimana? Biasanya dia dorman ya. Nah, kata Bapak Bayu kan 3 tahun diajari kan cara bikin katalis kan. Nah simpan dulu Bapak Ibu. Wah saya udah nyimpan 3 tahun nih, ngidupinnya gimana nih gitu ya. Ini aeratornya kayak mana ini? Aeratornya tinggal dimasukkan udaranya sini Pak. Tapi diaduk dulu ini, biar diaduk dulu ya. Diaduk dulu sampai rata Bapak Ibu. Nah ini juga sama, sekalipun Bapak Ibu kasih aerator selama 14 hari terus ya, hidup terus aeratornya. Tapi tetap pagi maupun sore tetap diaduk. Biar yang bawahnya naik ke atas dulu ya. Selama 14 hari. 14 hari ini kan dia berkurang airnya. Ya pasti berkurang. Boleh nggak kita tambah airnya Pak? Jangan. Iya, biar dia memang segitu. Kan ini makanya kudu pas segini Bapak Ibu ya. Ini biar berkurang paling sedikit kalau 14 hari. Kecuali lama Bapak Ibu. Berkurangnya banyak. Jangan lama-lama. Jadi aplikasinya ini 1 hektar berapa? 7 liter. Cara mengaplikasikannya 250 mil per 1 tangki atau 15 liter air. Nah itu disemprotkan di tanah. Dia akan bekerja ketika lahan Bapak Ibu dalam kondisi basah. Jadi kalau Bapak Ibu buat bedengan yang saya jelaskan tadi, setelah selesai bedengannya disiram air dulu basah, baru disemprotkan ini. Kemudian ditutup mulsa ya. Bisa pakai jerami, bisa pakai plastik, minimal 24 jam. Nah kalau Bapak Ibu mau dibiarkan dulu 3 hari 1 minggu jauh lebih baik. Tapi tiap hari disiram lagi airnya biar mikrobanya masuk ke dalam. Kalau aplikasinya untuk sawit, mana ada takarannya Pak? Yang sudah ada ya. Kalau untuk pemenataan untuk sawit. Untuk sawit itu dilihat ke lebar daunnya Pak. Iya kalau lebar daunnya 1 meter itu bisa separohnya, berarti setengah. Bisa 250 mili itu untuk 1 pohon. Atau bisa 2 pohon gitu. Nanti detailnya untuk aplikasinya ke sawit bisa ditanyakan ke Pak Bayu ya. Ya. Biar pas dosisnya gitu ya. Biasa Pak Bayu ukurannya biasanya pohonnya. Lebar pohonnya itu. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, tinggal nanti diaerasi ya. Dimasukkan udara ke sini. Ya. Terbuka Bapak Ibu. Tinggal tutup aja pakai kain enggak apa-apa. Yang penting enggak masuk binatang gitu aja. Terbuka gini nggak apa-apa Pak? Terbuka gini enggak apa-apa, enggak masalah. Terbuka enggak apa-apa, gini terbuka enggak apa-apa. Kalau nggak punya katalis, air biasa aja pakai bisa nggak? Bisa, tapi prosesnya lebih lama. Kemudian kualitasnya ya tetap nggak bisa sama dengan yang pakai katalis. Katalis itu kan kelebihannya selain dia mikroba, Bapak Ibu, tapi dia juga ada kandungan-kandungan yang lainnya. Nah, sementara yang dibutuhkan oleh tanaman kita ini kan kandungan mineral unsur haranya itu Bapak Ibu. Kenapa kok untuk 120 liter aja pakainya 50 liter, nggak hanya 1 liter saja? Karena kita nggak hanya main di bakteri. Bakteri itu Bapak Ibu bisa diperbanyak. 1 liter jadi 1000 liter bisa. Tapi kandungan vitamin A memperbanyaknya gimana? Ya mesti ada bahan bakunya, iya kan? Mesti ada wortelnya kan gitu kan? Tetap gitu. Jadi dalam katalis itu juga berbagai macam kandungan vitamin, mineral segala macam ada Bapak Ibu. Itu kelebihannya. Ya, tapi Bapak Ibu bikin tanpa katalis pun jadi gitu aja. Jadi aplikasikan ke taman dia udah ada bakterinya dari humus bambu tadi. Lebih dari 14 hari gitu aja bedanya ya. Kalau lebih bagus bisa 140 hari, 10 kali lipatnya. Tapi kalau keburu kepake katakan 21 hari atau 1 bulan enggak masalah. Jadi gak usah sedih, gak ada katalis, praktekkan saja pokoknya gitu ya. Jelas?